menaik daripada Q sebelumnya. Jadi kita, negara ini, pemerintah belanja di APBN itu 815 triliun. Dan kenaikannya, kayak yang pernah kita bahas di kemarin, porsinya di PDB atau GDP, itu 21,8%. Nah, kalau diangkakan, kayak gue bilang tadi, 815 triliun. Dan lebih menarik lagi ketika kita bedah angka 815 triliun ini, ternyata 10 triliun itu belanja pemerintah pusat. Makanya ketika efisiensi terjadi, banyak Pemda yang menjerit, banyak hal-hal yang terjadi, banyak pengurangan guru honorer atau P3K dan lain sebagainya, negara berhemat. Ya, inilah faktanya, 610 triliunnya itu ternyata belanja pemerintah pusat. Ya, bentuknya MBG, pengadaan BGN. Dan belanja-belanja yang lain. Itu salah dua dari semua belanja pemerintah pusat ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membahas soal energi atau subsidi. Tapi sebelum itu, kita harus lihat. Akhirnya, postur yang ada di Q1 ini menghasilkan defisit sekedar 240 triliun. Yang mana senilai 0,95 PDB. Dari GDP atau PDB. Oke, teman-teman. Sebenarnya angka 240 triliun itu nggak akan jadi masalah yang besar dan nggak akan cukup untuk melemahkan rupiah. Karena bertahun-tahun di berbagai negara, defisit APBN itu tidak serta-merta melemahkan kurs atau mata uang sebuah negara. Nah, cuma karena situasinya lebih kompleks dari yang kita pikir dan keadaannya lebih tidak stabil, ini akhirnya berdampak. Berdampak gimana? Gini, kayak yang kita bedah ya teman-teman. Indonesia itu kebutuhannya atas impor itu lagi tinggi-tingginya. Walaupun neraca pembayaran kita itu masih positif ya, masih lebih banyak ekspornya, cuman pertumbuhannya itu beda jauh gitu. Pertumbuhan ekspor kita 0,90, pertumbuhan impor kita per PDB 7,18. Nah, kalau kita lihat perdagangannya di Q1, ekspor itu cuma tumbuh 0,34. Sedangkan impor itu naiknya 10,05. Nah, ketika rupiah melemah, ya beban APBN jadi lebih besar dong untuk membayar, ya kan? Karena $1 lebih mahal. Dan itu membuat rupiah semakin tertekan dan tertekan dan tertekan. Sementara di sisi yang lain, kayak gue bilang tadi, itu arus modal terus keluar. Karena apa? Karena yang dilihat postur seperti ini. Keadaan seperti ini kalau menyangkut fiskalnya. Dan balik lagi, pemerintah sudah melakukan spending yang besar sekali. Dan salah satu spending terbesar itu datang dari subsidi energi. Kenaikan belanja subsidi energi kita lebih dari 266%. Dan kalau diangkakan itu 100